Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema nomor 1, yakni siklus konversi atau produksi yang akan dijelaskan oleh Atia Maulalwaro, Dwi Kinantika Sari, dan Nur Rohmawati. Pengertian: siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Lingkungan manufaktur tradisional, sistem produksi, pemrosesan berkelanjutan, pemrosesan batch, dan pemrosesan berdasarkan pesanan. Sistem akuntansi biaya menyajikan arus informasi dan pekerjaannya yang umum dalam sistem akuntansi biaya dan dimulai ketika bagian perencanaan dan pengendalian pengiriman salinan perintah kerja asli ke akuntansi biaya. Proses batch terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan dan tahap pengendalian produksi. Tahap kedua yaitu penjadwalan produksi dan tahap produksi. Tahap ketiga yaitu pengendalian persediaan yang terdiri dari laporan status bahan baku, pembaruan record bahan baku, pencatatan produk jadi pada record barang jadi. Model EOQ tujuannya adalah untuk mengurangi biaya persediaan. Asumsinya, permintaan produk konstan dan diketahui secara pasti, waktu tunggu diketahui dan konstan. Semua persediaan yang dipesan tiba pada saat yang sama. Biaya total per tahun untuk memesan adalah dapat bervariasi dan sejalan. Biaya total per tahun untuk persediaan yaitu bervariasi sesuai dengan jumlah yang dipesan. Tidak ada diskon jumlah. Lingkungan manufaktur modern dalam fleksibilitas produksi terdiri dari reorganisasi fisik produksi, yaitu perubahan proses menjadi aktivitas berurutan. Yang kedua, otomatisasi proses produksi, yang terdiri dari proses produksi tradisional, teknologi berdiri sendiri, penyederhanaan proses, produksi diintegrasi dengan komputer, desain bantuan komputer, produksi dengan komputer. Yang ketiga, pengurangan persediaan, terdiri dari sisi buruk pengurangan dan cara perusahaan mengurangi persediaan. Yang keempat, kualitas produk, dengan cara peningkatan kualitas. Manufacturing Resource Planning atau perencanaan sumber daya produksi adalah perluasan dari konsep sederhana yang masih digunakan dan disebut sebagai sistem perencanaan permintaan bahan baku atau Material Requirements Planning. Sistem MRP ialah versi otomatis dari proses perencanaan dan pengendalian produksi yang tradisional. Sedangkan MRP2 adalah teknik rekayasa yang mengintegrasikan beberapa proses bisnis. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan (IRP) adalah perubahan MRP2 menjadi peranti lunak canggih. IRP menyediakan fungsi entry pesanan, penerimaan kas, penggandaan, dan pengeluaran kas. Electronic Data Interchange (EDI) merupakan sistem IRP yang dapat berkomunikasi secara eksternal dengan para pelanggan dan pemasok. Contohnya menerima pesanan penjualan dan menerima kas dari pelanggan, mengirimkan faktur ke pelanggan, mengirim pesanan pembelian ke pemasok, dan sebagainya. Kesalahan dalam sistem akuntansi tradisional. Dalam proses produksi, komponen biaya overhead relatif kecil, yaitu 10-40% dari total harga pokok produksi. Biaya tenaga kerja langsung dalam CIM, Computer Integrated Manufacturing, antara 1-10% dari biaya total. Biaya tenaga kerja langsung tidak dengan mudah dapat ditelusuri dalam lingkungan CIM. Ketertinggalan waktu. Pelaporan manajemen pada data akuntansi tradisional, yaitu data historis, sedangkan manajer membutuhkan informasi segera mengenai penyimpangan yang abnormal. Orientasi keuangan tidak memadai dalam mengidentifikasi produk atau proses yang tidak benar. Menggunakan nilai uang sebagai unit standar pengukuran dalam perbandingan antar bagian yang dievaluasi. Penekanan pada biaya standar, menekankan pada biaya standar dan analisis varian. Perubahan dalam pelaporan informasi manajemen aktivitas. Ada 5.
Yang pertama, mengevaluasi aktivitas produksi, yaitu adanya model ABC yang baru dan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal, di mana menunjukkan dahulu alokasi biaya ke aktivitas baru ke objek biaya. Dimensi horizontal mencerminkan kebutuhan perusahaan akan kategori informasi baru mengenai penyebab timbulnya aktivitas dan pengukuran kinerja untuk berbagai aktivitas tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang tidak penting. Aktivitas dapat penting atau tidak. Aktivitas yang penting menambah nilai dalam salah satu atau dua cara. Yang ketiga, mengidentifikasi penggerak biaya. Pengurangan aktivitas yang tidak penting tergantung pada identifikasi penggerak biaya secara tepat. Keempat, membandingkan aktivitas dengan baku mutu. Membandingkan berbagai aktivitas utama dengan aktivitas yang sama di perusahaan tersebut atau perusahaan lainnya. Yang kelima, membuat hubungan antara aktivitas utama. Koordinasi yang efektif membutuhkan informasi yang menghubungkan pengambilan keputusan dan ukuran kinerja dengan faktor kunci keberhasilan. Perusahaan CSF adalah bagian yang penting hingga kegagalan dalam memenuhi salah satu di antaranya akan menyebabkan perusahaan gagal. 3. Adalah sistem berbasis klien atau server yang beroperasi di bawah sejumlah sistem operasi dan konfigurasi jaringan. Arsitektur R/3 adalah struktur hierarkis. Dasarnya ialah lapisan pertama dalam dasar tempat R/3 di boot, meliputi modul aplikasi, arsitektur jaringan, dan platform peranti kerasnya. Kegunaannya untuk memperbaiki layanan pelanggan, mengurangi waktu produksi produk, peningkatan produktivitas, dan perbaikan pengambilan keputusan.